Saatnya talk show bersama Ceres, dipersembahkan oleh Motion FM 975 dan Ceres, kebaikan 100% coklat asli bernutrisi. Dapetin liburan gratis sampai puas cuma di Motion FM 975, mainin lagu-lagu yang enak. Energi pagi, enaknya dengerin siaran pagi-pagi bareng Lupi dan Vero. Oh my god. Cuaca, kita nggak bisa menyalahkan cuaca. Kenapa? Karena memang udah musimnya aja. Udah musimnya. Tinggal kitanya gimana cukup bertahan gitu ya untuk melewati itu dengan kondisi yang luar biasa. Benar ya. Mungkin kalau misalkan sekarang banyak banget yang ngeluh ya terjadi banjir di mana-mana. Mungkin sebelumnya kita juga harus menjaga lingkungan, Lupi. Iya. Biar tidak terjadi banjir atau banjirnya tidak semakin parah gitu. Betul. Kan. Dan mungkin ya Vero ya, cukup diapresiasi juga ini karena dengan cuaca yang seperti ini tamu kita sudah hadir di sini ya. Wah. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang sarapan coklat. Menjadikan pagi yang lebih ceria dan berenergi ya, Ve ya. Benar banget. Kita langsung sapa dulu bintang tamu kita hari ini. Halo. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Ada siapa ini? Mbak Mona Ratuliu. Hai. Semangat ya Mbak Mona ya. Wah, semangat banget pagi ya. ini. Iya nggak sih, nggak ada pilihan. Pilihannya cuma dua kan, semangat sama nggak semangat ya Kak. Gimana perjalanannya? Seru ya. Berapa jam tadi dari Cipete? Aduh, berapa jam ya? Sekitar 6:30 lah ya dari Cipete. Ini 6:30 sekarang jam berapa ya? Sekarang sudah jam 8:15 menit. Oke. Lumayan lah, lumayan. Ya. Dan ini di line telepon coba kita mau ngobrol sama Mbak Eli nih. Halo Mbak Eli. Halo Mbak Eli. Hai Mbak Eli. Oke, nanti kita akan ngobrol juga ya barengan sama Mbak Eli ini selaku Senior Marketing Manager dari Ceres Indonesia. Benar sekali. Ngobrolin apa sih Vero kita hari ini? Hari ini kita akan coba ngobrolin mengapa sarapan coklat itu menjadikan pagi harinya teman Motion itu menjadi lebih ceria. Benar. Dan di seperti yang kita bilang tadi, kalau di studio kita sudah ada Mbak Mona Ratuliu. Nanti kita akan coba tanya biasanya kalau sarapan pagi buat anaknya itu seperti apa. Betul. Iya. Terus menu favoritnya apa biasanya? Sama kali tips kali ya sebagai ibu, terus public figure, artis, terus banyak ya. Agak serakah ya kayaknya. Enggak, namanya juga ada rezeki Mbak, harus diambil ya. Amin. Ya jangan kemana-mana ya Ve ya, karena nanti kita akan kembali lagi setelah yang ini. Tetap di Energi Pagi. Saatnya talk show bersama Ceres, dipersembahkan oleh Motion FM 975 dan Ceres, kebaikan 100% coklat asli bernutrisi. Selamat datang kembali di talk show bersama Ceres. Dapetin liburan gratis sampai puas cuma di Motion FM 975, mainin lagu-lagu yang enak. Energi pagi, enaknya dengerin siaran pagi-pagi bareng Lupi dan Vero. Iya, seperti yang kita bilang tadi Lupi, kalau kita tuh memang harus memulai segala sesuatu dengan sarapan. Karena sarapan itu sangat membuat kita berenergi, meningkatkan mood seperti yang kita bilang di awal dari tadi ya Pagi. Betul, kalau nggak sarapan, tapi ngomong-ngomong tamu kita udah sarapan belum? Udah dong. Alhamdulillah. Udah sarapan. Aku kalau misalnya ada pilihan diet yang skip sarapan kayaknya nggak ikutan deh. Wajib ya? Ya, wajib ya sarapan. Iya, tapi memang gimana nih kebiasaannya di rumah? Mungkin aku manggilnya Mbak Mona atau langsung nama aja? Mona boleh. aja biar lebih mudah ya. Bener. Ya, kebiasaan apa yang biasa dilakukan di rumah untuk sarapan pagi untuk keluarga gitu? Sarapan pagi tuh waktu yang istimewa juga buat kita karena kan memang anak-anak juga sekolahnya agak sampai kelewat siang gitu ya. Jadi sarapan pagi itu waktu pertemuan keluarga juga tuh ceritanya ya kan. Mengawali hari ya. Mengawali hari gitu. Ini sebelum ritual makannya ya, kita ketemu duduk bareng ngobrol-ngobrol itu tuh nge-charge banget. Nah, yang nge-charge benerannya sih pastinya sarapannya karena kan yang namanya anak-anak ya pasti bakalan full kegiatan seharian gitu. Kalau buat kita orang tuanya biar nggak rakus nanti makan siangnya. Bener. Dan ya kan? Bener aku setuju banget sama Mbak Mona. Bener, dicicil dulu dari sarapan. Udah gitu biar nggak lemot juga. Kadang-kadang kan kita yang namanya coba aja skip sarapan gitu. Iya bener sih, kayak sekarang. Kita belum sarapan karena nungguin itu Ceresnya lagi. Gitu. Tapi kita nih Mbak Mona harusnya kan bareng sama Bu Eli langsung di sini. Ternyata karena cuaca ya emang cukup gawat darurat lah ya ini ya. Iya benar. Akhirnya berada di luar dan kita langsung terhubung nih. Halo Mbak Eli. Halo Mbak Eli. Halo. Hai Mbak Eli. Aduh, udah sampai mana ini? Iya nih, suara saya jelas nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak Eli ini adalah Senior Marketing Manager dari Ceres Indonesia. Mbak Eli. Iya. Ngomongin tentang sarapan nih Mbak.
Mbak? Udah. Iya, ngomongin tentang sarapan. Kasih tahu dong kenapa sarapan itu penting banget buat teman motion. Aduh, sangat penting sekali. Nah, kan kita memulai sesuatu yang baru tuh. Memulai sesuatu baru, kegiatan yang baru, tentunya kita harus lebih punya semangat. Oke. Nah, gitu. Nah, otomatis kan kita butuh suatu energi. Nah, kalau memang tidak ada energi, tentunya kita membawa hari kita kan jauh lebih baik. Ya nggak, Mas? Oke, benar banget ya. Memang paling penting ya sarapan itu ya, Bu ya. Benar. Oke, Mbak Eli. Nanti kita coba bakal ngobrol lagi dengan Mbak Eli karena sinyalnya agak sedikit terputus ya. Mbak Eli masih dengar kita? Masih ya. Mbak Eli. Ya. Sarapan yang sehat sendiri itu seperti apa nih menurut Mbak Eli nih? Kalau sarapan yang sehat, maksudnya gini, nggak hanya kan cuma enak aja. Nah, kalau nggak hanya enak aja, tetapi tentu makan pagi itu harus sehat. Oke. Kalau penuh nutrisi, sih ada energi. Nah, balik lagi. Untuk memulai sesuatu yang baru kan tentunya kita butuh energi. Oke. Energi yang cukup, aktivitas kita pun akan jauh lebih baik. Oke. Baiklah buat Mbak Eli. Iya. Mudah-mudahan bisa terus ini ngobrol sama kita ya. Coba nanti kita akan menghubungi kembali ya. Iya, buat teman-teman Iya. pertanyaan untuk Mbak Eli atau juga buat Mona ya. Silakan langsung aja ke Facebook Ceres Indonesia dengan hashtag Breakfast Solution dan juga langsung mention ke @motion975fm hashtagnya energi pagi. Nanti kita bakal balik-balik lagi, kita ngobrol lagi masih barengan Mona Ratuliu dan juga dengan Mbak Eli selaku senior marketing dari manajer Ceres Indonesia. Oke, masih di Energi Pagi. Jangan kemana-mana, Talkshow bersama Ceres akan segera kembali. Selamat datang kembali di Talkshow bersama Ceres. Dapetin liburan gratis sampai puas cuma di Motion FM 975, mainin lagu-lagu yang enak. Energi pagi, enaknya dengerin siaran pagi-pagi bareng Luffy dan Genda. Vero, mainin Miss Vero. Jadi biasanya siaran bareng sama Genda. Karena Genda itu lagi sakit karena cuaca, akhirnya digantiin Jadi Vero. digantikan Vero Carloza. Jadi harap maklum ya. Masih suka lupa namanya. Oke, kita kembali lagi ke dimaklumi. Yes. Mbak Mona nih. Menurut Mbak Mona, seberapa penting sarapan itu buat keluarga Mbak Mona sendiri? Iya, penting banget. Yaitu tadi anak-anakku kan masih yang pertama tuh umur 11. Lagi menjelang ujian sekarang udah bukan ujian nasional lama ya, ujian sekolah. Udah menjelang ujian sekolah mau kelas 6 kan. Nah, itu juga lagi butuh banget banyak energi gitu pagi-pagi gitu karena udah mulai masuk tuh try out segala macam kan. Nah, yang kedua tuh lagi aktif-aktifnya banget dia TKB. Umur 5 tahun. Umur 5. Jadi kegiatannya tuh memang di sekolah banyak aktivitas fisik juga gitu. Jadi buat aku sih penting banget sarapan buat mereka. Dan untungnya mereka bukan tipe yang susah diajak sarapan. Bahkan yang pertama tuh dulu ya waktu masih kecil dia nggak mau mandi kalau belum sarapan. Jadi bangun tidur maunya makan. Jadi bersyukur. Yang diingat justru sarapannya dulu. Pokoknya nggak mau. Pokoknya kadang-kadang tuh mata belum melek udah harus ada makanan gitu. Jadi ya walaupun dulu agak aneh gitu ya menjalani ini ya, cuma syukur lah ya nggak usah disuruh-suruh sarapan tuh mereka memang sadar kalau sarapan tuh penting gitu buat aktivitas mereka gitu. Dan kita ngobrol sama Mbak Eli. Kembali ya Lupia. Hai Mbak Mbak Eli. Masih jelas suara kita? Mbak Eli. Halo, Iya. Ini dia Mbak Eli. Saya deg-degan nih, suaranya putus ada. Aduh, deg-degan juga. Mbak Eli ngomongin tentang sarapan. Kenapa sih Ceres itu bisa menjadi breakfast solution? Dan kalau sarapan pakai coklat itu bisa buat kita lebih ceria. Boleh kasih tahu nggak ke Penting teman banget tuh motion? sarapan bisa bikin kita ceria ya. Iya. Iya, gitu. Kan kalau untuk sarapan tadi udah kita bicarakan bahwa akan memberikan sesuatu nutrisi yang baik. Itu ada energi lagi tambahannya. Nah, ternyata setelah kita lihat juga bahwa kandungan coklat itu bisa membuat mood kita menjadi lebih baik. Iya. Kalau moodnya lebih baik kan jadi lebih enak tuh melalui hari-hari. Kita mulai sesuatu yang hari yang baru ya. Sama-sama sama keluarga. Makanya kenapa coklat juga bisa membuat kita lebih ceria. Oh gitu. Iya. Kalau boleh tahu apa sih bahan dasar dari Ceres dan kenapa rasa coklat Ceres itu enak banget? Mau tahu aja. Enak sekali. Ini bukan suaranya Genda ya. Iya. Bukan, Vero. Ini Vero. Oke. Nah, kenapa Ceres itu bikin enak? Pertama nih kalau memang kita lihat dari bahan dasarnya
bahan dasarnya aja udah 100% coklat asli. Aduh. Nah, kalau misalnya nih ya, kita masukin ke mulut. Kita masukin ke mulut aja, udah rasanya nikmat. Yang terpenting adalah lumernya. Lumernya, aduh. Kalau yang bukan 100% coklat asli, biasanya itu nempel-nempel. Oke, di langit-langit itu ya? Nah, itu benar-benar perbedaannya. Oke. Kenapa Ceres itu benar-benar rasanya enak sekali. Mbak, boleh ceritain nggak sih sejarahnya Ceres tuh kayak gimana biar tahu lagi nih, ya kan? Aduh, Ceres, sejarahnya. Saya juga belum lahir. Sama dong, Mbak. Zamannya waktu pas di Belanda, zaman Belanda, di mana kita ada satu tempat namanya Garut, di mana suka digunakan untuk orang-orang Belanda untuk melakukan perkebunan, untuk tempat perkebunan di situ. Nah, kita belajarlah dari salah satu dari mereka bagaimana membuat butiran-butiran coklat. Makanya kenapa muncullah yang namanya miso Ceres. Generasi ke generasi ya. Dari generasi ke generasi ya Mbak ya. Generasi semua udah tahu, udah boleh dibilang kayak trusted brand ya. Betul. Oke. Benar, iya. 50-an lah, tahun 1950-an. Tahun 1990. Belum lahir banget Belum ya. lahir. Dipikirin aja belum Mbak. Tapi memang iya loh, aku tuh dari kecil sarapannya ini. Jadi kayaknya setelah punya anak gitu kayaknya otomatis aja ya nggak sih? Langsung ya. Udah jadi kebiasaan karena memang dari kecil pas sarapan. Jadi kebiasaan sarapan Bener. seorang ibu untuk siapin anaknya jadi pakai miso Ceres. Betul. Nah, ngomongin tentang kebiasaan tadi, ini mungkin Mona kan juga dulunya Ceres nih, akhirnya turun Iya. ke anak. Biasanya nyiapin jam berapa nih sarapan anak nih? Karena kan jam segini aja udah di sini. Iya benar. Iya, justru itu kita kan ibu-ibu gitu ya, walaupun kayaknya pengennya sarapannya bervariasi, cuma tetap aja punya waktu yang terbatas gitu ya Iya. untuk siapin sarapan buat anak-anak gitu. Kita juga pengen lah ya bangunnya nggak terlalu kepagian. Iya. makanya pastinya aku punya beberapa sarapan-sarapan praktis. Kalau misalnya Ceres sih memang udah paling bener temennya roti, ya nggak Roti sih? ya, oke. Yang udah paling bener temennya tuh roti. Cuma yang lain-lain juga bisa gitu. Kita bisa variasinya bisa apa aja gitu. Kadang-kadang aku bikin bola-bola coklat yang akhirnya endingnya digelindingin sama Ceres itu loh, ya kan? Pasti semuanya juga tahu deh. Udah gitu, kadang-kadang apa aja pisang gitu ya. Oke, ditabur. Bisa ditabur sama Mrs. Ceres. Misalnya di pakai apa dulu? Misalnya pakai susu dulu gitu ya, susu kental manis terus ditaburin Mrs. Ceres atasnya gitu. Apa aja sih kayaknya cocok aja Cocok ya, dengan apapun juga gitu ya. Kadang-kadang pancake atau apapun deh kalau punya waktu So lebih. far yang menjadi favoritnya anak-anaknya Udah Mama paling yang mana? bener pakai roti. Pakai Kalau- roti ya. Dipanggang anak-anak. langsung atau gimana? Enggak sih, dioles aja, Langsung dioles. pakai mentega, terus ditaburin Mrs. Ceres. Aduh, langsung ngiler nggak sih? Pernah ngalamin Ada ya? Ada di depan ya. Pernah mengalami stuck nggak sih sebagai ibu nih ya? Misalnya, kebosanan aduh, karena bosen anaknya. nih sarapannya udah mulu ini Mama, gitu. Ada rotinya lagi. diapain dong Mama gitu. Enggak, kalau anak-anak sih nggak pernah bosan. Mungkin ibunya aja yang kayaknya terlalu pengen kreatif gitu ya. Pengennya apalagi sebenarnya anak-anak sih mintanya itu lagi. Itu lagi ya. Heeh. Kayaknya udah ya itu dia, kayak pagi-pagi penting banget buat bikin mereka jadi melek gitu ya. Jadi lebih ceria. Aku juga nggak seneng sih anak-anak bangun tidur yang dibangunin oprak terus bete dimarahin, cepetan dong ini udah mau jam. Aku tuh Iya, paling nggak bener, suka paginya begitu. Merusak Karena mood akan ya. keseret ke bawah sampai sore sampai gitu hari kan. berikutnya ya. Akan ke bawah seharian, moodnya jadi nggak enak. Jadi benar-benar pengennya tuh banguninnya enak, sarapannya enak, terus fresh juga ke sekolah, suasana hati juga happy seharian gitu. Aduh, jadi lapar kan? Makanya adanya Ceres itu bisa menjaga mood kita pagi hari ini. Jadi Habis ceria. ini gue mau makan Ceres 1. Wajib. Moodnya Ya, boleh agak deh buat sedikit kamu nih berantakan. banyak di sini. Dan kita masih tungguin ya teman Motion yang pengen banget tanya nih ke Mbak Mona atau juga ke Mbak Eli. Silakan langsung ke Facebook Ceres Indonesia dengan hashtagnya Breakfast Solution dan juga Motion FM ya ke @motionfm 975 FM. Oke, jangan kemana-mana. Nanti kita bakal balik lagi tetap di Energi Pagi. Jangan kemana-mana, talkshow bersama Ceres akan segera kembali. Menu sarapan sehat keluarga hari ini, omelet spesial sapi jamur with onion, mixed vegetables, and cheese. Oke, bahan-bahan ada 1 buah bawang bombay, terus dicincang, 1 buah tomat, kupas, buang bijinya, terus iris membujur deh. Ma, aku berangkat ya. Sarapannya? Lama, kita sarapan di jalan aja.
Jangan sampai kejadian ini jadi kebiasaan. Sempurnakan kebaikan pagi dengan kebaikan 100% coklat asli bernutrisi. Ceres, solusi sarapan lezat, sehat, dan paling praktis untuk dinikmati. Kelezatan coklat Ceres, solusi sarapan bagi keluarga Anda. Sarapan sudah siap. Ceres, kebaikan 100% coklat asli bernutrisi. Selamat datang kembali di Talk Show bersama Ceres. Dapetin liburan gratis sampai puas cuma di Motion FM 975, mainin lagu-lagu yang enak. Energi pagi, enaknya dengerin siaran pagi-pagi bareng Lupi dan Vero. Dan Yeay. ditemani oleh Mona Ratuliu. Kita kasih tepuk tangan dulu dong pagi. Semangat banget loh. Berenergi. Mama sudah sarapan, kitanya yang belum. Iya. Ya gimana sih, penting loh sarapan. Nungguin itu. Kalau boleh tahu nih Mbak Mona, kira-kira mau dong resep sarapan yang paling pas yang selama ini sudah dilakukan dengan keluarga. Iya. Kelihatan rumah tangganya kan harmoni. Pasti sarapannya enak ya Iya. nggak? Kunci utama ya. Kunci utama kan bangun pagi. Biasanya kalau sarapan sih sebenarnya macam-macam. Gitu. Tadi aku udah sebut bahwa yang paling favorit balik lagi roti ya kan, pakai Mesa Ceres. Terus apa yang lainnya sih sebenarnya macam-macam. Kadang-kadang pisang goreng ya kan ditaburin Ceres enak loh. Ceres. Iya, Enak banget. enak. Kalau agak rajinan, moodnya lagi oke ibunya. Bikin martabak-martabakan ya kan. Iya, Indonesian pancake. Melihat dari kesibukannya Mbak Mona sendiri nih ya, Iya. seorang artis, bintang film dan segala macam, itu membagi waktu untuk sarapan dengan anak-anak itu gimana? Aku jadi gini, anak-anak tuh kan seneng banget entah kenapa gitu ya, walaupun mau masakannya si Mbak lebih enak kayak dari masakan ibunya gitu, itu bukan urusan. Tapi walau bagaimanapun tetap aja masakan ibu tuh yang paling dinanti-nanti sama anak-anak, bener deh. Jadi aku itu memang aku nggak belajar untuk masak-masakan Indonesia tuh yang susah-susah gitu, yang santan-santan gitu Iya, nggak iya, belajar. Cuma kalau kayak sarapan anak-anak yang lucu, yang menarik, yang seru, itu aku belajar supaya mereka yang penting yang mereka tangkap adalah kesannya. Cuma Bunda nih yang bisa bikin makanan-makanan kayak gini gitu Dari loh. hati ya Bunda. Gitu, Makanya enak ya, karena Makanya, buatnya dari hati. Iya, agak cari perhatian ya ibunya ya. Cuma memang iya, apalagi nih ya gitu, aku browsing gitu. Aduh, apalagi ya yang bisa bikin mereka tuh bukan cuma makannya, acara makannya aja, tapi juga kesannya gitu, happy-nya gitu kan. Memorinya akan terus diingat sama anak-anak gitu. Nah, ngomongin tentang Ceres dan juga Mesa Ceresnya, kita langsung ngobrol sama Mbak Eli nih Kembali. tentang variannya. Nah, Mbak Eli kasih tahu aku lagi dong biar cari perhatian lebih pol gitu ya di rumah. Mbak Mbak Eli, ya. Di sini. Iya, masih standby ya. Mbak Eli, kasih tahu dong. Nih Mbak Mona nanya varian spreadnya itu ada apa aja sama mesesnya juga ya. Oh iya. Oh, Mbak Mona nggak biasa pakai apa nih? Nih di sini ya. Kita biasa punya Ceres. Nah, Ceres yang misus aja kita punya. Kalau memang yang punya rasa coklat aja, kita punya yang rasa klasik yang biasa warna merah. Oh Nah, iya. kalau misal anak-anak tuh kadang-kadang punya mau yang ada tambahan sedikit susu. Nah, kita juga punya yang ada yang milk. Nah, Oke. anak-anak kadang-kadang suka yang mau warna-warni. Kadang-kadang coklatnya mau yang warna-warni. Nah, biasa kita ada juga yang misus yang namanya festive. Nah, samping itu juga kita punya yang Ceres spread. Ceres spread kalau memang mau ada yang tambahan rasa susu, kita juga yang namanya milk duo. Yang garis-garis tuh ada nggak sih Mbak di depan? Ada nih. dong, Ada. Nah, terus juga kita kalau memang yang mau rasa hazelnut, kita juga ada. Kalau mau lebih daripada rasa hazelnut, kita punya double hazelnut. Oh, double Rasa hazelnut. coklat aja, kita juga ada yang dark coklat. Macam-macam ya. Kalau cuma rasanya. punya modal roti aja juga itu udah macam-macam kan, ya kan? Rasanya udah macam-macam gitu. Sekali. So far nih Mbak Eli, yang paling laris manis dan digemari yang mana di antara yang disebutkan tadi? Dari yang Ceres atau juga yang varian spreadnya nih? Oh, kalau varian spread memang yang paling umum adalah yang rasa susu. Ada milk dan juga coklatnya. Oke. Yang garis-garis itu yang umum. Kenapa? Karena memang masyarakat Indonesia itu terbiasa dengan coklat susu. Terbiasa dengan coklat Iya, susu. benar. Paling umum. Oke. Iya. Kalau aku sih emang paling suka dengan rasa coklatnya. Coklatnya. Coklatnya itu berasa Klasiknya dapat gitu ya. kan. Dapat gitu berasa Yang dark coklatnya. atau yang klasik?
Yang klasik. Yang klasik, Oh, yang Mrs. kayak Ceres. mukanya klasik. Ya, itu juga paling digemarin kalau untuk Mrs. Ceres. Oh. Memang yang paling disukain. Oke, baiklah. Mbak Eli, satu lagi nih. Selain rasanya yang enak, manfaatnya terus kandungan yang ada di dalam Mrs. Ceres atau juga mungkin Ceres Sprite-nya itu apa aja sih Mbak? Oh, balik dari bicara mengenai manfaatnya. Tadi kan juga kita udah bicara bahwa yang namanya coklat itu kan adalah dari Ceres, 100% coklat asli. Nah, biasanya yang dari 100% coklat asli itu pun berarti namanya coklatnya itu mengandung nutrisi dan bergizi. Makanya kenapa coklat itu memberikan nutrisi yang baik. Makanya baik untuk sarapan pagi. Oke. Oke, that's why ya kita harus memilih tetap coklatnya adalah Ceres untuk memulai sarapan paginya. Iya. Oke, Mbak baiklah. Eli, Mbak Eli, nanti jangan kita bakal kemana-mana ngobrol loh lagi ya. Iya. Nanti kita akan ada pertanyaan dari teman Motion dari Facebook, Twitter juga buat Mbak Mona Oh, ya. gitu, boleh. Dan buat kamu teman Motion yang lain yang masih pengen tanya, silahkan ya ke Facebooknya Ceres Indonesia juga. Jangan lupa hashtagnya Breakfast Solution karena nanti akan ada 3 orang yang beruntung untuk mendapatkan merchandise dari Ceres Indonesia. Baiklah, tetap di Energi Pagi. Jangan kemana-mana, Talkshow bersama Ceres akan segera kembali. Selamat datang kembali di Talkshow bersama Ceres. Dapetin liburan gratis sampai puas cuma di Motion FM 975, mainin lagu-lagu yang enak. Energi pagi enaknya dengerin siaran pagi-pagi bareng Lupi Vero dan Mona Ratuli. Yeay. Ya, kalau ngomongin masalah tentang sarapan ini ya Mbak Mona ya, mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Menurut Mbak Mona, sarapan yang sehat buat keluarga Mbak Mona itu sendiri seperti apa? Sarapan yang sehat pastinya suasananya ceria ya nggak sih gitu. Pokoknya intinya makanannya pastinya harus sehat gitu. Pilih bahan-bahan makanan yang memang jelas gitu, kesehatannya, kualitasnya juga oke gitu. Kan yang namanya juga sarapan bukan cuma buat kita tapi juga buat anak-anak gitu. Kualitasnya oke, udah gitu nggak usah terlalu banyak banget juga nggak usah gitu. Tapi yang penting bahan makanannya juga sehat gitu aja sih. Dan aku sih memilih sarapan di rumah gitu supaya anak-anak juga nggak sampai sekolah terus jajan misalnya gitu ya. Sarapan di rumah sempet-sempetin, selain bisa ngobrol bareng-bareng, makanannya juga kita tahu bahan-bahannya apa aja. Oh, gitu. terjamin. Bener. Terjamin tapi ya. suka misalnya udah sarapan, suka bawain bekal juga nggak sih? Suka banget, suka tetap bawain bekal karena kan memang kadang-kadang jalan macet, apalagi kayak sekarang ya. Gila. Biasanya ada ekstra bekal tuh ya di tasnya anak-anak. Jadi kalau misalnya in case di jalan sampai ke sekolah lumayan macet, mereka masih punya cadangan makanan lah dari rumah. Gitu. Ih, ibu yang baik sekali ya. Jadi ibu impian banget seperti ini ya. Tiga anaknya. Mau nambah lagi anaknya? Enggak cukup. Cukup dong. Oke, kita mau bacain hubungi ini kembali ya. dengan Mbak Eli ya. Iya, halo Mbak Eli. Halo Mbak Eli. Halo. Hai Iya. Mbak Eli, ini ada yang tanya dari Facebook dan juga Twitter. Mbak? Iya. Oke nih ya, pertanyaannya ini dari Permis Santifera. Mbak Eli, dia nanya, gimana cara membedakan coklat yang asli, coklat campuran atau yang tidak asli? Kalau untuk membedakan itu, nih gini, biasa kan kita kalau misal belum makan, biasa kita beli dulu nih. Kalau kita beli di toko, biasa kita gampang, kita lihatnya di packaging. Packaging. Itu tertulis tuh kalau memang yang namanya kandungan coklat 100% asli, biasa dia tulis akan mengandung kakao butter. Oke, cocoa butter. Iya. Oke. Tapi kalau memang kita udah beli, terus kita makan nih. Tadi kan udah dibicarakan bahwa rasanya sendiri aja sudah berbeda. Karena kalau memang untuk yang namanya untuk 100% coklat asli, biasanya itu mudah melumer. Nah, melumer, rasanya pun nikmat, aromanya aja terasa coklat, terus di situ nggak nempel di langit-langit. Nah, jadi itu yang membedakan kenapa untuk coklat yang namanya asli ataupun coklat yang namanya tidak asli, ataupun kita kadang-kadang sebut adalah compound coklat. Compound coklat yang campuran kiloan biasanya ya. Oke. Ya, Itu dari
dari bahannya itu biasa kita sebut adalah nabati ataupun vegetable fat. Oke. Udah tahu ya pasti teman motion juga udah bisa ngebedain mana yang coklat asli, mana yang enggak gitu ya Benar, Lupi ya. tuh kalau anak-anak suka banget coklat misalnya mendingan bikin di rumah deh karena kan ketika dia beli di luar kita juga nggak tahu kan bahan-bahannya apakah asli atau enggak coklatnya gitu ya. Seperti yang bilang tadi kan bisa mesesnya adalah meses kiloan yang segala macam kan. Jadi nggak kelihatan sehatnya seperti apa. Betul. Nih ada lagi Mbak pertanyaan kedua dari Emma Maema. Nih Mbak, dia punya bahan tadi ada margarin ya sama seres. Kira-kira kreasi sarapan apa sih yang bisa dimanfaatkan dari seres selain itu Mbak? Selain cuma roti tadi ya, sama si margarin itu sama seres aja. Oh gitu, tadi ini saya dengar aja Mbak Mona aja kalau udah siapin sarapan pagi aja bisa buat berbagai macam ya. Tadi kalau memang sarapan pagi memang umumnya namanya miso seres, kita selalu hubunginnya dengan roti. Ternyata kita bisa buat lebih daripada itu. Misalnya dengan pisang bakar. Aduh enak banget tuh. Aduh aku ngiler deh kalau bakar. Nah terus begitu waffle. Bisa juga kreatif juga dengan pancake, ditaburin coklat. Nah tadi Mbak Mona kayak saya ada dengar ada bola-bola coklat. Nah juga nih kadang-kadang bisa orang yang minum susu, anak-anak yang minum susu, kadang-kadang dia juga bosan minum susu tiap hari. Dikasih aja nih secara sedikit ditaburin. Jadi enak banget. Mbak Eli, aku tuh kalau weekend suka bikin ini loh, semacam kayak milkshakes gitu ya dari seres spread ini yang katanya kalau orang-orang mengenalnya dengan selai gitu ya. Selai coklat ya kan. Nah, itu aku campurin aja jadi kayak di blend gitu. Aduh itu enak banget. Blender gitu ya. Iya di blender pakai es batu ya. Pakai es batu dan susu tuh enak banget kan ya Mbak ya. Benar ya. Nah sebenarnya ya yang terakhir nih kalau memang roti yang memang kita suka. Sekarang kan juga bisa buat ada kayak namanya bread cutter. Yang dimana membentuk roti-roti. Bisa bentuk binatang. Iya benar-benar. Iya muka-muka. Miso seres ataupun seres spread di atasnya. Anak-anak kan otomatis akan seneng makannya. Ini mungkin trik sendiri ya buat ibu-ibu biar tidak mengalami kebosanan. Kreativitas sih sebenarnya. Iya. Perlu loh ibu-ibu tuh perlu banget tips-tips kayak gini karena sekali lagi sarapan selain juga untuk memenuhi nutrisi pastinya juga pengennya bikin anak-anak lebih happy gitu paginya. Betul. Dan sekarang kita ada Sekarang, lagi Mbak Eli, ada lagi yang mau disampaikan? Tadi dari resepnya tadi, kreasinya ada lagi? Enggak ada sih. Cukup tapi ya. memang mau lihat lebih banyak, datang aja masuk aja ke Facebooknya Seres. Nah di situ banyak biasanya kita tampilkan apa sih yang siapkan makanan untuk dari untuk dari Miso Seres ataupun dari Seres sendiri. Baiklah. Terima kasih Mbak Eli buat jawabannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat ibu-ibu ya yang ada di rumah ya. Iya, semoga bermanfaat sekali. Tapi Sekarang ini satu lagi nih, ada dari Twitter yang tanya untuk Mbak Mona. Dari Johanita Gracia. Untuk Mbak Mona, bagi dong tadi kan ngomongin tips gitu kan. Tips bikin sarapan yang unik dan praktis ala Mona Ratuliu biar saya rajin sarapan dan gak bosan sama menu yang itu aja. Ya itu tadi kan juga udah dibilang kalau aku macam-macam tuh ya. Kayak si bola-bola coklat itu nggak harus pagi itu kok bikinnya. Bola-bola coklat itu bisa dari malamnya atau kemarinnya gitu. Karena kan itu dimasukin ke kulkas dulu ya. Dimasukin ke kulkas dulu, terus paginya mau digelindingin ke ke seres biar lebih fresh juga gitu. Atau mungkin kayak misalnya martabak gitu ya. Martabak itu kan adonannya bisa dibikin hari sebelumnya. Tinggal pagi-paginya tinggal digoreng digoreng ya namanya ya di pannya itulah ya. Jadi deh martabak sebenarnya persiapannya bisa di hari sebelumnya gitu. Terus tadi juga Mbak Eli udah bilang gitu walaupun misalnya roti lagi dengan variasi misalnya dicetak bentuk, gitu ya dengan variasi bentuk gitu itu juga bikin anak-anak happy gitu. Ya boleh kok lah ya yang tadi aku bilang bikin minuman-minuman lucu gitu selain milkshakes juga macam-macam bisa browsing atau mungkin bisa masuk ke Facebooknya Seres Indonesia juga gitu pasti banyak informasi lebih aku juga mau masuk nih supaya tidak kehabisan cari akal lagi. Apalagi ya sarapan buat anak-anak gitu karena kadang-kadang kan bahan
bahan-bahan di rumah kan itu lagi. Cuma dengan bahan yang itu aja kayak tepung terigu gitu ya kan bisa jadi banyak banget sebenarnya gitu. Kalau aku malah sampai aku tuh punya bread maker namanya. Bread maker. Jadi semacam kayak apa tuh? Apa namanya buat masak nasi kayak gitu, tapi dia bikin roti. Jadi tinggal cemplung jadi sendiri. Nah, si seresnya gitu ya, kalau spreadnya suka aku taruh di dalam sebelum si roti dipanggang, ditaruh di dalam. Jadi bentuknya jadi kayak roti sobek. Roti sobek coklat. Cuma kan coklatnya kan favoritnya anak-anak gitu kan. Kan kalau kita beli kita nggak tahu coklatnya apa. Kadang-kadang rasanya beda loh. Anak-anak tuh tahu banget. Anak keduaku tuh tahu pasti. Jangan kan coklat, sayur aja. Aku tahu nih brokolinya organik apa enggak gitu kan sih. Beneran serius. Anakku tuh mulutnya tuh ini banget apa namanya? Sensitif ya. Makanya aku bilang kamu nanti kalau udah gede jadi itu deh food taster itu ya kan? Dia bisa tahu gitu. Nah, kalau kita bikin sendiri itu kita tahu kan bahannya apa, anak-anak juga mengenal rasanya gitu. Terus si mesesnya sendiri bisa ditaburin di atasnya gitu. Apa aja deh roti pokoknya macam-macam. Udah kebayang. Roti sobek bisa bikin sendiri loh, gue hebat ya. Sobek-sobek katanya gitu ya. Iya, tapi yang pasti ini sebelum kita closing nih ya, ngobrolin masalah Ceres dan semuanya dengan sarapan yang sehat buat keluarga ya. Kita juga pengen tahu juga nih dari Mbak Mona sendiri. Kalau tadi bilang anaknya itu sangat sensitif gitu. Tapi pernah nggak mencoba sesekali aja gitu ngolesin roti atau bikin apa gitu tanpa menggunakan Ceres coklatnya? Pernah nggak? Terus tiba-tiba anaknya ini kok coklatnya beda gitu. Kalau di rumah nggak pernah, karena kan memang yang ada ya itu gitu ya, memang Mesa Ceres. Cuma kalau di luar kan ya itu tadi kan kadang-kadang jajan di luar gitu. Waktu itu tuh pernah kalau nggak salah ke playground apa gitu ya, yang adanya dia kan memang kalau yang kedua agak picky eater tuh. Ini nggak mau, itu nggak mau, ya udah deh yang paling gampang roti gitu kan. Kalau roti biasanya mau roti coklat gitu, biasanya mau gitu. Terus dia tahu banget deh rasa coklatnya kok gini sih beda gitu kan. Ya, itu komplain. Nggak mau gitu. Nggak mau, komplain pernah gitu. Cuma kalau di rumah karena memang sedianya Mesa Ceres, jadi dia nggak pernah komplain gitu. Karena kalau tiba-tiba ketemu yang rasa coklatnya mungkin yang tadi kayak Mbak Eli bilang nggak asli kali ya, getir atau ada apalah di langit-langit ya. Kadang-kadang kasar. Mulut-mulut. Tuh. Oke, benar ya. Kadang-kadang rasanya agak kasar-kasar gitu. Biasanya dia komplain. Komplain ya. Oke. Mbak Eli, sebelum closing ada disampaikan ke teman Motion mungkin? Terakhir nih ya. Ya tentunya gini, tadi kan kita udah bicara bahwa sarapan pagi itu penting sekali. Udah sangat penting, otomatis kan kita butuh untuk kebersamaan juga di pagi itu juga sangat penting. Mungkin untuk keluarga untuk sama-sama sarapan pagi. Gitu ya. Nah terus begitu, Ceres itu tahu bagi setiap orang yang untuk menyiapkan sarapan pagi, terutama untuk keluarga. Kenapa? Kandungan nutrisi, energinya, rasanya yang lezat. Jadi ya kalau saya kira-kira gini deh, awalilah harimu dengan kebaikan Ceres 100% coklat asli. Oke. Mbak Mona ada yang disampaikan mungkin ke teman Motion? Kalau buat teman Motion ya itu sekali lagi aku tuh buat mamah-mamah gitu yang paginya kayaknya sibuk banget gitu, nggak apa-apa lah ya bangun ekstra pagi sedikit supaya paginya nggak terburu-buru. Jadi menciptakan pagi lebih ceria untuk keluarga tuh penting banget gitu. Dari membangkitkan moodnya mereka gitu. Nah, misalnya sarapan cuma pakai roti dan Ceres aja misalnya ya, sesimpel itu aja. Kalau mamahnya yang bikinin tuh pasti akan rasanya berbeda buat anak-anak gitu. Terima kasih Mbak Mona Ratuliu, terima kasih Mbak Eli. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Vero, Lupi, makasih. Iya. Thank you Mbak Eli. Kita akan ngumumin pemenang yang sudah masuk di Twitter dan juga Facebooknya kita ya Lupi. Siapa yang beruntung Lupi hari ini? Tadi dibacain pertanyaan dari Facebook dan Twitter. Selamat untuk Permesanti Vera dan juga untuk Emma Maima dari Facebook Ceres Indonesia. Dan juga ada Johanti Gracia. Selamat mendapatkan ini ya merchandise dari Ceres Indonesia. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Mona Ratuliu. Terima kasih loh. Salam buat anak-anak dan keluarga. Iya, thank you. Aku senang banget bisa hadir di sini. Semoga pagi Anda semua lebih ceria ya. Pastinya. Jangan kemana-mana teman Motion. Vero Carloza dan juga Lupi masih bakal balik lagi tetap di Energi Pagi. Terima kasih sudah mendengarkan talk show bersama Ceres yang dipersembahkan oleh Motion FM 975 dan Ceres, kebaikan 100% coklat asli bernutrisi.
Menu sarapan sehat keluarga hari ini omelet spesial sapi jamur with onion, mixed vegetables, and cheese. Oke, bahan-bahan ada 1 buah bawang bombay, terus dicincang, 1 buah tomat, kupas, buang bijinya, terus iris membujur deh. Ma, aku berangkat ya. Sarapannya? Lama, kita sarapan di jalan aja. Jangan sampai kejadian ini jadi kebiasaan. Sempurnakan kebaikan pagi dengan kebaikan 100% coklat asli bernutrisi. Ceres, solusi sarapan lezat, sehat, dan paling praktis untuk dinikmati. Kelezatan coklat Ceres, solusi sarapan bagi keluarga Anda. Sarapan sudah siap. Ceres, kebaikan 100% coklat asli bernutrisi.